Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, mungkin sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar. Contohnya kayak kubus, prisma, limas, balok. Itu termasuk bangun ruang sisi datar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang yang sisinya itu melengkung. Kayak bola. Tahu kan bola ya? Terus tong, tabung. Nah, kayak gitu. Nah, kita sekarang pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bangun ruang tabung. Nah, kalau misalkan dilihat di gambar nih ya, tong di samping itu berbentuk apa? Nah, tong itu berbentuk tabung namanya, di mana ada sisi atas, kan itu ada atas ya kayak tutup, terus ada tongnya itu yang kayak melingkar itu, sama ada yang namanya bawahnya itu yang alas. Ini kalau bisa tak gambar bawahnya gitu ya, Bapak gambar bawahnya itu ada bawahnya gitu loh. Jadi bangun ini itu namanya bangun tabung. Jadi seperti itu, oke. Terus kemudian untuk apa namanya unsur-unsurnya ada apa aja sih sebenarnya di tabung itu? Nah, di tabung itu unsur-unsurnya ada yang namanya tutup tabung. Jadi misalkan nih, tadi kan bentuk tabungnya itu kayak contoh bentuk lain tabung itu kan ada mungkin kaleng susu, ya kan ya, ada kaleng susu. Nah ini Bapak gambar di sini ada sebuah kaleng susu di mana di atas ini adalah tutup kalengnya. Nah ini ada tutup kalengnya. Jadi itu juga dinamakan sebagai tutup tabung, tutup kaleng, tutup tabung. Terus yang di bawahnya, di bagian bawahnya kan ada tuh ya, kalau misalkan teman-teman lihat, anak-anak lihat di kaleng susu, itu kan di bawahnya itu kan kalau atasnya bundar kan bawahnya juga bundar tuh. Nah, di bawahnya itu namanya alas tabung. Nah, dia itu sebagai alas tabung. Nah, terus yang menyelimuti ini apa? Yang misalkan di sekelilingnya itu loh. Nah, kan atasnya itu kan tutup tabung, bawahnya alas tabung. Terus yang di tengah-tengah itu apa? Itu namanya selimut tabung. Jadi kayak selimut. Tahu kan selimut kan ya? Nah, kalau misalkan anak-anak tidur terus sambil selimutan, kan selimutnya itu mengitari tubuh kalian. Nah, sama kayak ini selimut tabung. Jadi selimut tabung itu dia itu menutupi tabung tersebut gitu. Nah, terus kemudian selain itu apakah ada lagi? Ada. Yang pertama itu adalah jari-jari tutup tabung. Jari-jari tutup tabung. Kenapa? Maksudnya jari-jari itu gimana? Kita pernah belajar di lingkaran kan ya? Ini adalah sebuah lingkaran, anggap aja lingkarannya bagus. Nah, ini adalah jari-jarinya, ya kan? Oke, tadi tong itu berbentuk, tutupnya kan berbentuk lingkaran. Terus kaleng susu tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, berarti kalau lingkaran, berarti dia kan pasti memiliki yang namanya jari. Nah, mantap. Jari-jari yang ada di tutup tabung, itu namanya jari-jari tutup tabung. Jari-jari yang ada di alas tabung, itu berarti jari-jari alas tabung. Terus kemudian, ada yang namanya tinggi tabung. Misalkan, apa tuh, kaleng susunya itu punya tinggi 5 meter. Kok 5 meter terlalu tinggi ya? 5 cm. Gak masalah. Atau 15 lah. 15 cm. 15 cm adalah ketinggian tabungnya. Ya, jadi dia itu memiliki yang namanya tinggi tabung. Tinggi tabung itu dengan kata lain adalah jarak
dari jari-jari tutup tabung, dari tutup tabung ke alas tabung. Itu dinamakan tinggi tabung. Jadi kalau misalkan mau disimpulkan, unsur-unsur tabung itu apa aja? Yang pertama itu ada sisi. Sisinya apa aja? Yaitu tutup tabung, terus ketambahan sama alas tabung, dan selimut tabung. Kalau disingkat tas. Nah, terus kemudian ada jari-jari. Jari-jari dibagi dua, yaitu jari-jari tutup tabung sama jari-jari alas tabung. Nah, karena tutup tabung sama alas tabung itu bentuknya sama dan ukurannya sama, maka kalau misalkan nanti ada tiba-tiba yang nanya, jari-jari dari suatu tabung itu 5 cm. Berarti kita dapat langsung menyimpulkan jari-jari tutup tabungnya 5 dan jari-jari alasnya juga 5. Gitu ya. Terus kemudian tinggi tabung. Udah Bapak jelaskan, dan selimut tabung. Nah, selimut tabung ini sebenarnya masuk ke sisi ya. Jadi sisi itu ada 3, tas, tutup, alas, selimut. Mantap. Terus kemudian untuk selanjutnya volume. Oke. Kalau misalkan nih Bapak pasti masih ingat kan ya, ini bentuk namanya, kalau misalkan sisi-sisinya sama panjang, berarti dia berbentuk kubus. Sip. Dia adalah kubus. Volumenya kubus apa? Sisi kali sisi. Di mana sisi kali sisi itu kan sama aja dengan sisi kali sisi itu kan alasnya, karena alasnya itu berbentuk persegi ya. Sisi kali sisi alas. Dikalikan tingginya juga sisi. Jadi alas kali tinggi. Terus kemudian kalau balok, panjang kali lebar kali tinggi, PLT ya. Nah, terus kalau misalkan tabung gimana? Sama, yaitu luas alas kali tinggi. Kuncinya itu ada di luas alas kali tinggi. Kalau tabung kan bentuknya gini ya. Bapak gambarkan sebentar. Nah, alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Oke, bagus banget. Berbentuk lingkaran nih. Terus kemudian, berarti luasnya lingkaran itu apa? Luasnya lingkaran adalah pi r kuadrat. Ya kan ya? Nah, pi di sini bisa pakai yang 22/7 atau 3,14. 3,14 ya. Kapan kita pakai 22/7? Ketika jari-jarinya itu kelipatan 7. Kapan kita pakai 3,14? Ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Contoh, misalkan R-nya jari-jarinya itu 14 cm. Jari-jarinya 14 cm. Kalau 14 cm, 14 itu apakah kelipatan 7 atau bukan? Kelipatan kan ya? Nah, karena 14 itu kelipatan 7, maka kita pakai yang 22/7. Contoh lagi, misalkan jari-jarinya itu 50 cm. Apakah kita pakai 22/7? Tidak. Kenapa kok kita nggak memakai 22/7? Dikarenakan 50 itu bukan merupakan kelipatan 7. Oke? Jadi, otomatis dia menggunakan yang 3,14 ini, 3,14. Paham ya, kapan kita menggunakan yang 22/7, kapan kita menggunakan 3,14.
14. Nah, kalau luas alasnya itu pi r kuadrat, terus tingginya, ya tingginya T. Kan dari sini ke sini ya, dari atas ke bawah T. Berarti volumenya itu sama dengan pi r kuadrat dikalikan T. Atau biasanya disebut pi r kuadrat T. Nah, ini adalah volumenya, rumus volume dari tabung. Terus kemudian, udah ya, sampai sini dapat dipahami ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa disimpan terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom. Oke? Untuk mungkin yang masih bingung, kita langsung latihan soal aja. Kita langsung latihan soal. Berapakah volume tabung yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 5 cm? Oke, kita cari volumenya berapa. Jari-jarinya 10 cm. Berarti kalau jari-jari kan volume sama dengan apa tadi? Volume tabung, luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti luas alas, luas lingkaran. Oke, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kalikan tinggi, yaitu T. Dapat pi r kuadrat T. Terus, pi-nya kita menggunakan apa? Yang 22/7 atau 3,14? Kita lihat jari-jarinya, tata 10. Apakah 10 itu kelipatan 7? Bukan. Jadi karena dia tidak atau bukan kelipatan 7, maka kita pakai yang 3,14. Bapak tulisnya seperti ini ya, 314/100 sama aja kan ya. Terus dikali 10 kuadrat. 10 dikali 10. Tingginya berapa? Tingginya 5 cm. Oke, ini bisa kita coret, 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 coret. Berarti hasilnya adalah 314 dikalikan 5. Berarti 0. Ayo berapa? 314 kali 5. 314 kali 5. 7, 1, 5. Oke, dapat ya. 1570. Sampai di sini kalau misalkan ada yang dibingungin, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Kalau misalkan nggak ada, alhamdulillah. Santai aja. Oke? Oke. Terus kemudian, pertanyaan yang kedua. Oh, catatan Bapak masih ada di sini ya. Tak hapus dulu. Oke, udah bersih. Berapakah volume tabung yang memiliki jari-jari 7 dan tinggi tabungnya 10? Tinggi tabungnya 10, jari-jarinya 7. Oke, kita cek lagi tadi. Tabung, luas permukaan kali tinggi. Volume adalah luas permukaan kali tinggi. Luas permukaan, permukaannya berbentuk lingkaran. Maka luas permukaannya adalah pi r kuadrat. Nah, kali tinggi, tabung, tinggi. Oke. Karena jari-jarinya 7, maka kita pakai yang 22/7, benar. 22/7 kali R kuadrat kali 7 kali 7 kali tingginya berapa? Tingginya 10. Coret, coret. 7/7 kan ya. 22 kali 7 itu berapa? 154. Dikalikan 10. Berarti kita tambah aja nolnya ya. Oke. Jadi kita dapat volumenya adalah 1540 cm pangkat 3 atau dibaca cm kubik ya. Seperti pembelajaran dulu itu yang bangun ruang sisi datar. Oke. Jadi ini untuk volume tabung.
mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih bingung seputar identitas serta volume tabung itu rincinya seperti apa, atau mungkin kayak teman-teman anak-anak itu menemukan sesuatu, silakan bisa didiskusikan di Google Classroom. Oke, untuk materi volume tabung di pertemuan pertama Bapak akhiri sampai di sini. Kita lanjut lagi ke Google Classroom. Oke, tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.